Ada jemaah yang kurang faham terhadap penerangan Ustaz semalam tentang 3 golongan yang akan celaka. Kata beliau, 3 golongan yang akan celaka itu, pertama, orang yang mendapat Ramadan tetapi begitu berakhir Ramadan, dosa-dosanya tidak juga diampuni oleh Allah. Golongan celaka yang kedua, yaitu orang yang apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mereka tidak sambut dengan salawat dan salam. Yang ketiga, golongan yang celaka itu orang yang memperolehi atau mendapati kedua-dua ibu bapanya masih hidup yang sudah lanjut usia, atau salah seorang daripadanya masih hidup, lalu ibu bapanya tidak menjadi penyebab dia masuk ke dalam syurga. Hadis sahih, sanadnya riwayat Al-Hakim. Pertanyaannya, kalaulah seseorang itu celaka karena tidak menyambut dengan selawat dan salam bila Nabi Muhammad namanya disebut, itu mudah saya fahami, Pak Ustaz. Tetapi yang saya kurang faham ini tentang yang pertama dan yang ketiga. Mengapa orang itu digolongkan sebagai orang yang celaka bila mendapat bulan Ramadan, lalu begitu berakhir Ramadan, dosa-dosanya tidak juga diampuni oleh Allah? Sebenarnya tak susah memahaminya. Ustaz sebut semalam bermacam-macam fadilat dan kelebihan bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan bulan ampunan. Manusia yang paling banyak diampuni oleh Allah adalah dalam bulan Ramadan. Begitu juga pembebasan mereka daripada api neraka. Disebut oleh Nabi dalam hadis-hadis sahih. Tapi sayangnya, orang berkenaan tidak sebagaimana orang lain. Yang barangkali orang berpuasa, dia tak puasa. Barangkali orang tarawih witir, dia tidak tarawih witir. Barangkali orang tadarus, dia tidak tadarus. Barangkali orang makan sahur sepertiga akhir malam, dia tidur saja. Suasana yang begitu baik dalam bulan Ramadan tidak dapat mengetuk hatinya untuk jadi orang yang baik. Nah, orang macam ini ni orang yang bakal jadi orang yang celaka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa maksudnya ibu bapa tidak menjadi penyebab untuk dia masuk ke dalam syurga? Juga tidak susah. Rasul bersabda, reda Allah padamu tergantung pada reda ibu bapakmu padamu. Allah murka padamu juga sangat tergantung pada murka ibu bapakmu kepadamu. Perintah berbuat ihsan pada mak bapak betul-betul mengiringi perintah beribadat kepada Allah yang Maha Esa, menunjukkan betapa pentingnya kita berbuat baik pada mak bapak. Tapi sayangnya, dia tidak berbuat baik kepada mak bapaknya semasa hayatnya. Suka meninggi suara, suka menyakitkan hati mak bapak. Bila tidak lekas bertobat, bila tidak lekas mengubah sikapnya, menjadi anak yang suka menyenangkan hati mak bapak, berbuat ihsan pada mak bapak, dia tidak robah sampai mati, orang tersebut adalah orang yang celaka. Itu maksudnya. Mudah-mudahan boleh difahami. Soalan yang kedua, Pak Ustaz, apa pandangan Pak Ustaz tentang pengambilan obat pencegah haid bagi wanita yang ingin tunaikan haji
dan umrah. Sebab dalam haji dan umrah ada tawaf yang menjadi salah satu rukun daripada haji dan umrah adalah tawaf. Sama ada tawaf haji, tawaf ifadah atau tawaf umrah. Tawaf mesti bersih daripada haid, hadas besar. Lalu akhir-akhir ini ada obat yang boleh mencegah kita daripada datang haid. Boleh tak Pak Ustaz? Jawaban Ustaz. Ustaz cenderung dengan pendapat Mufti Arab Saudi. Khasnya Allahyarham Syekh bin Baz. Karena haji dan umrah ini adalah perbuatan yang tidak mudah. Dan dia terhad pada waktu-waktu tertentu. Bila sekian hari, kita mesti balik. Maka untuk tujuan haji dan umrah dibolehkan. Salah satu usaha supaya kita ketika berada di tanah suci tidak datang haid. Maka makan pil untuk menghalang datang haid itu dibolehkan. Tetapi kata beliau menambah, karena ingin mendapat supaya puasa Ramadan itu penuh seluruhnya 30 hari atau 29 lalu makan obat penahan haid itu tak boleh. Sebab itu ada ayat khas. Ayat 184 dari surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar." Bila kamu sakit atau kamu musafir, maka kamu boleh tidak berpuasa, tapi ganti pada hari yang lain. Nah, karena mengganti puasa itu sesuatu yang tidaklah terlalu memberatkan, maka dilarang. Jangan karena ingin terus berpuasa, akhirnya kita menelan pil supaya menghalang datangnya haid. Itu jangan. Kalau haji dan umrah boleh. Ustaz cenderung pada pandangan tersebut. Pak Ustaz, bagaimana salat zuhur seorang wanita pada hari Jumaat? Ustaz ditanya semalam dari jemaah di luar Kuala Lumpur. Sebab saya mendapat nasihat dari seseorang. Wanita salat zuhur pada hari Jumaat cukup 2 rakaat. Jangan buat 4. Apa pandangan Pak Ustaz? Jawabannya, wanita tidak diwajibkan salat Jumat sebagaimana lelaki dewasa wajib salat Jumat. Pengganti zuhur. Laki-laki dewasa mukallaf wajib fardu ain. Wanita tidak. Sebab Nabi kecualikan. Salat Jumaat itu wajib kecuali. Termasuk yang dikecualikan itu wanita. Kanak-kanak. Termasuk juga yang dikecualikan itu orang musafir. Mau salat Jumaat atau diganti dengan zuhur boleh. Nah, walaupun wanita tidak wajib salat Jumaat, tapi bila mereka ingin ikut salat Jumaat, mereka buat 2 rakaat. Sebagaimana laki-laki.
dan Jumatnya sah. Tapi mereka apabila ingin memilih, nah contohnya banyak. Bila jemaah haji atau umrah pergi ke Mekah, ke Madinah, hari Jumaat, betul tak? Wanita juga ikut serta salat Jumaat. Buat tetap 2 rakaat macam imam. Tapi andai kata, wanita lebih memilih untuk salat zuhur, sebab bagi mereka tidak wajib menghadiri salat Jumaat, zuhurnya tetap 4 rakaat, bukan 2. Sebagaimana anda dinasihati. Itu tak betul. Yang telah berlalu, biarlah berlalu. Andai kata anda buat demikian. Tapi untuk next time, zuhur tetap 4 rakaat. Kecuali bila kamu musafir, tidak bau salat Jumaat, lalu memilih untuk jamak qasar dalam perjalanan. Boleh buat zuhur 2 dan asar 2. Itu sempena qasar. Tapi kalau di rumah, tetap 4 rakaat. Bagi wanita yang tidak ikut serta salat Jumaat. Yang keempat, Pak Ustaz, betulkah lelaki ada satu tingkatan kelebihan berbanding wanita? Betul? Allah yang sebut dalam surat Al-Baqarah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin, pelindung bagi kaum wanita. Luas pembahasannya. Boleh lihat di dalam buku Ustaz Tafsir juz yang pertama. Bila mereka kahwin, mereka diwajibkan bayar mahar. Bila terjadi salat berjamaah, mereka hendaklah jadi imam, tak boleh jadi makmum. Sedangkan imamnya adalah wanita. Begitulah seterusnya. Lelaki adalah pemimpin rumah tangga. Itu di antara maksud. Timbul pertanyaan. Dalam satu-satu perkawinan kadang-kadang ada kelompok kaum ibu yang baca selawat, marhaban. Lalu ibu-ibu pula yang akan memimpin doa. Jika ketika itu ada jemaah laki-laki, boleh tak laki-laki mengaminkan doa wanita? Boleh. Masalah mengaminkan doa bukan salat. Yang tak boleh ni salat. Jangan ikut ya, ibu-ibu, dengan pandangan Aminah Wadud, satu orang Amerika yang datang ke Malaysia mendakwa kononnya wanita boleh jadi imam bagi lelaki. Itu mazhab Aminah Wadud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang imam kalau jemaahnya ada laki-laki, mesti laki-laki yang jadi imam. Wanita hanya boleh imam bila makmumnya semuanya imam, semuanya wanita, baru boleh. Tak jadi masalah. Cuma apabila dia dalam rumah ada laki-laki, ada wanita. Suami ada, anak ada yang sudah dewasa, atau uncle. Lalu ada salat berjamaah, yang isteri jadi imam. Tidak ada salahnya. Yang mustahak makmumnya tak ada laki-laki. Kan boleh terjadi perkara itu walaupun mereka tidak ke masjid, mereka buat salat masing-masing. Lalu kaum ibu karena tahu besarnya fadilat, lalu dia berjamaah dalam biliknya dengan anak-anak perempuannya atau dengan cucunya.
Boleh. Walaupun ada laki-laki yang mustahak, mereka bukan menjadi makmum. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, ini pertanyaan terakhir. Betulkah kisah jenazah dalam kubur akan disiksa dengan ular? Sebab semasa di dunia dulu mereka tidak salat. Lalu dibawalah kisah pada zaman dahulu tentang orang yang meninggal dunia, begitu kuburnya digali, ada ular. Pindah ke tempat yang lain digali, ada ular lagi. Tempat digali, ada ular lagi. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, Aisyah, apa pandangan Ummul Mukminin terhadap perkara ini? Ummul Mukminin kononnya bertanya, dia lelaki ke atau wanita yang meninggal ini? Jawabnya lelaki. Ummul Mukminin tanya lagi, dia ada istri tak? Ada. Tolong panggil istrinya. Lalu begitu ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa amalan suamimu ketika dulu di dunia? Ketika masih hidup? Lalu istrinya menjawab, setahu saya yang sudah kahwin sekian lama, dia tak pernah salat. Lalu dikaitkanlah bahwa orang yang tidak salat akan diazab oleh Allah dengan ular dalam kuburnya. Hadirin dan hadirat, Ustaz ditanya sampai di mana kesahihan hadis itu, Ustaz tak dapat jawab. Ustaz tak tahu. Sebab first time dengar. Tapi sebenarnya tak perlulah kita bawa kisah-kisah seperti itu. Dalam Al-Quran, Allah dah sebut dah bahwa orang yang akan diazab dalam neraka itu, terutama neraka Saqar, ketika ditanya mengapa kamu disiksa oleh Allah dalam neraka Saqar, dalam Quran disebut, penduduk neraka Saqar menjawab, lam naku minal musallin. Kami bukanlah orang yang mengerjakan salat semasa hayat dulu. Cukuplah ayat itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka waillah atau kecelakaannya terhadap orang-orang yang salat, yang lalai dalam salatnya, yang ria ketika salat. Yang salat pun boleh diazab dalam neraka. Akan celaka apabila salatnya salat yang tidak betul. Lalai dari salatnya. Sekali salat, sekali tidak. Dan banyak sangat. Kepentingan salat ini satu-satunya perintah daripada Allah yang perlu dijemput sendiri oleh Nabi. Ketika Mi'raj. Bukankah itu menunjukkan salat itu sesuatu yang sangat mustahak? Nabi sampai bersabda, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka kafirlah dia dengan kafir yang nyata-nyata. Walaupun para ulama berbeza, apakah itu kafir besar atau kafir kecil. Tapi itu hadis. Itu sebabnya apabila anakmu umur 7 tahun, ajar mereka salat. Bila umur 10 tahun, pukul dengan pukulan mendidik. Semua ayat dan hadis-hadis tadi dapat kita pertanggungjawabkan kesahihannya. Tak payahlah bawa cerita yang tidak pasti kebenarannya, kesahihannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada jugalah manfaatnya.